Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi mengucap syukur untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan, masa hidup kami begitu singkat dan hari-hari kami berlalu demikian cepat. Tapi kami juga bersyukur bahwa Tuhan sendiri yang memimpin kami, sehingga di dalam kehidupan kami tidak berjalan dengan sia-sia. Tapi kami boleh memanfaatkan waktu kami yang ada untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah hati kami Tuhan lembutkan untuk senantiasa mau belajar firman, untuk senantiasa mau dibentuk oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami menjadi satu hidup yang suci, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan kami tapi anugerah Tuhan. Dan biarlah pada akhirnya kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami ketika kami merenungkan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-11. Kita sudah masuk di dalam bagian-bagian ini, sudah mungkin 3 kali kita bahas Matius yang ke-11, dan hari ini kita akan fokus di dalam ayat 20 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Matius 11 ayat 20 sampai ayat yang ke-30. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata padamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sampai sini pembacaan kita, dan di minggu lalu saudara kita sudah membahas bagaimana ayat 20 sampai 30 itu sebenarnya merupakan satu respon Tuhan Yesus terhadap penggenapan daripada Yesaya 61 ayat 1. Yesaya 61 ayat 1 adalah bagian yang dikutip oleh Tuhan Yesus selain Yesaya 35 akan pertanyaan daripada Yohanes Pembaptis. Engkau yang akan datang itu atau kami harus tunggu yang lain? Tuhan Yesus kutip daripada Yesaya 35 dan Yesaya 61 ayat 1. Namun di dalam bagian itu ada yang tidak dikutip oleh Tuhan Yesus. Yaitu adalah bicara mengenai orang-orang dalam penjara dan tawanan dapat kelepasan. Tidak bicara mengenai, Tuhan Yesus tidak membicarakan bagian ini. Oleh sebab itu saudara, kita sadar bahwa pada akhirnya Tuhan Yesus itu membahas bagian ini di dalam ayat ke-20 sampai ayat yang ke-30. Kenapa saudara? Untuk melepaskan orang dari tawanan. Itu perlu menegakkan keadilan, menegakkan penghakiman saudara. Dan itu yang ada di dalam ayat 20 sampai ayat 24. Dan melepaskan orang dari tawanan. Tawanan yang paling berat itu adalah tawanan cengkraman dari dosa. Dan ini yang Tuhan Yesus kerjakan. Dan itu yang ada di dalam ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Oleh sebab itu ini adalah sebuah respon terhadap apa yang digumulkan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu bukan ingin mendengar bahwa orang buta melihat, orang lumpuh jalan. Dia bukan hanya ingin dengar ini, saudara. Yang dia nanti-nantikan itu adalah bagaimana Kristus itu menaklukkan segala bentuk ketidaksucian, ketidakadilan dan segala macam. Itu yang dia harapkan, saudara. Dan inilah yang kemudian kita lihat di dalam seluruh bagian ini. Dan sekarang saudara, kita akan fokus terlebih dahulu di dalam ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Ini bicara mengenai hardikan, ya. Kata celakalah, celakalah. Dan saudara, kita perlu sadar beberapa hal yang utama di dalam bagian ini, yaitu bicara mengenai Korazim, Betsaida, Kapernaum, itu adalah daerah base camp pelayanan Kristus di daerah sekitar Danau Galilea.
Kalau kita lihat Korazim, saudara, secara geografis, ini adalah wilayah yang paling dekat dengan Galilea, Danau Galilea, yang berbukit-bukit, maksudnya konturnya bukit. Sehingga saudara, di dalam banyak penafsir mengatakan bahwa khotbah di bukit itu sebetulnya dinyatakan di Korazim. Saudara, apa yang dinyatakan Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit, kalau kita sadar, ini adalah sesuatu yang sebetulnya jauh lebih besar daripada peristiwa Sinai. Di dalam Sinai, saudara, Musa itu sedang menyatakan hukum Tuhan. Bagaimana orang Israel itu harus hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Orang Israel itu kemudian dikenal sebagai bangsa yang kudus karena ada hukum-hukum Taurat itu, saudara. Jadi, saudara, yang ada di dalam bagian ini, sebenarnya Korazim, itu mendapatkan satu privilege untuk mendapatkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Khotbah di bukit itu bicara mengenai standar hidup orang di dalam kerajaan sorga. Saudara ya, kalau kita lagi ikut tur ke Mesir, salah satu tempat yang akan dikunjungi mana, saudara? Gunung Sinai kan, gitu ya. Kenapa Gunung Sinai kita kunjungi? Kenapa, saudara? Mau lihat pasir-pasiran, mau lihat oasis, bukan kan, saudara? Kita itu ingin melihat kayak napak tilas gitu loh. Oh, inilah perjalanan orang Israel, dan disinilah Gunung Sinai itu berada. Ya kira-kira gitulah ya. Entahlah Gunung Sinainya ada di mana, saudara. Tapi di berbagai tempat selalu ada propaganda untuk turisme, ya, saudara. Oh, disinilah Gunung Sinai. Nanti di sono inilah Gunung Sinai. Inilah Gunung Sinai versi yang benar. Tapi saudara, kenapa kita ingin tetap melihat ya, meskipun kita nggak yakin betul ini tempat Gunung Sinai. Tapi kita mau lihat kenapa? Karena tempat itu signifikan kan. Tempat di mana Musa menerima 10 loh atau 10 hukum Tuhan. Dan di sini saudara, Kristus bicara mengenai 10 ucapan bahagia. Dasar daripada etika kerajaan sorga. Oleh sebab itu Korazim sebetulnya mempunyai privilege yang besar sekali. Tapi mereka tidak mengindahkan semua ini, saudara. Dan selain itu, saudara, Betsaida, Kristus menyembuhkan orang buta dan memberi makan 5.000 orang. Itu di dalam Matius 14, saudara. Jadi mereka melihat mujizat yang sangat besar yang bahkan bisa dikomparasi dengan penciptaan langit dan bumi. Ini beberapa minggu lalu kita pernah bilang ya. Untuk roti jadi roti itu butuh proses apa? Gandum bertumbuh sampai dia dipanen, sampai diolah, dimasak sama seorang di dapur, saudara, sampai ready to eat. Ikan juga sama, saudara. Ini mujizat besar sekali. Dan waktu mereka sudah lihat seperti ini, mereka bertobat enggak? Tidak, saudara. Dan berikutnya di Kapernaum, Tuhan sembuhkan hamba Centurion, saudara, ibu mertua Petrus, dan membangkitkan anak perempuan Yairus. Ini peristiwa kebangkitan, saudara. Peristiwa yang menggemparkan, peristiwa yang tidak pernah terjadi. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, membangkitkan dari antara orang mati, maksudnya dari kematian, itu sesuatu yang besar, saudara. Dan kita bahkan ya, kalaupun itu sebuah bukan prank lah yang ngomongnya, hoax ya, itu pun tetap kita mau dengar ya. Contohnya adalah berita yang dibicarakan mengenai kebangkitan seorang hamba Tuhan yang ada di Semarang beberapa tahun lalu ya. Kita kan dengar ya bahwa waktu dia meninggal nanti dibilang dalam berapa hari akan bangkit. Masuk hari keempat kalau nggak salah, saudara. Jenazah itu kan kalau mau dibangkitkan kan tidak disuntik formalin, saudara ya. Jenazah itu pasti sudah mulai ada degradasi, sudah mulai mengeluarkan bau tidak sedap dan tiba-tiba mulai bilang apa, saudara? Bapak bilang lebih enak di sorga. Ya agak jengkel sedikit, tapi karena berduka ya apa boleh buat lah, saudara. Pokoknya kita iya saja, dan kebetulan itu tetangga Geri Semarang ya waktu itu ya. Jadi ya bagaimanapun ya kita ya tetaplah namanya dalam situasi duka, nggak banyak komentar yang kita nyatakan, saudara. Tapi kita akan sadar sih bahwa berita kebangkitan dari antara orang mati meskipun tidak terjadi tetap sesuatu hal yang besar kok. Dan yang ada di dalam Kapernaum, saudara, itu kebangkitan dari antara orang mati. Itu luar biasa besar, saudara. Tetapi kalau kita lihat, saudara, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini, saudara, Tuhan itu mengatakan celakalah engkau Korazim, Betsaida dan Kapernaum. Ini sesuatu yang sebetulnya ya, di luar ekspektasi kita. Kenapa di luar ekspektasi kita, saudara? Karena kita harus tahu satu bagian, saudara. Injil Matius itu ditulis, itu selalu ada dua konteks. Injil ditulis dua konteks. Konteks pertama, waktu Tuhan Yesus bicara kepada orang yang dengar hari itu. Konteks kedua, waktu Injil Matius dituliskan.
Bagi orang-orang yang saat itu sedang kira-kira di tahun 60-an. Kita nggak tahu sampai tahun berapa, rentangnya sebelum Bait Allah dihancurkan tahun 70. Jadi rentang waktu itu, kita harus bayangkan gini sore, di dalam penjajahan Romawi, itu orang-orang Israel sering melihat ada seorang penjahat yang ditangkap lalu disalib. Meskipun jumlahnya tidak banyak sore, nanti sekitar tahun 64 atau 66 Masehi sore, di situ ketika Israel sedang digempur, itu mulai ada penyaliban massal. Itu dinyatakan oleh Josephus, di mana dia katakan gini, setiap hari ada orang disalibkan. Itu Josephus bilang, saudara, sampai tidak ada lagi tubuh untuk disalibkan, sampai tidak ada tempat lagi untuk disalibkan. Jadi salib itu berdiri pada waktu Roma menggempur daripada Yerusalem, saudara. Jadi itu coba bayangkan ya, di dalam keadaan penjajahan ada rentenir maksudnya bukan apa ini, tapi pemungut cukai yang memberikan pajak yang besar. Ada bentuk-bentuk daripada penindasan. Mental orang-orang Israel itu sedang digencet habis sama Romawi, saudara. Normalnya saudara, di dalam keadaan seperti ini, kita mengharapkan kalimat Tuhan Yesus itu kalimat yang bagaimana? Celakalah engkau Kapernaum? Bukan, kita mengharapnya celakalah engkau Romawi, ya kan gitu kan ya. Celakalah engkau apa? Pejabat publik yang korup, itu yang orang pengen dengar, saudara. Nah, kalau saya ambil ilustrasi ya, mungkin gini lah ya. Saudara, kemarin kan ada retret yang dibubarkan di Sukabumi kan, kita tahu kan itu. Perasaan kita waktu retret dibubarkan di Sukabumi bagaimana? Jengkel kan? Kalau ada seorang hamba Tuhan, dia khotbah ya. Dia khotbah yang kita mau dengar, dia khotbah apa? Memang ini. Celakalah engkau para orang-orang yang menggeruduk daripada retret itu. Ya kan gitu, itu ingin kita dengarkan gini. Tapi coba kalau dia ngomong, celakalah engkau yang ikut retret. Nih, kita emosi dengarnya saudara. Kita emosi kenapa saudara? Karena ini gak salah, yang ditindas ini kami loh. Saudara coba lihat ya, waktu kita ibadah di Jatinangor dibubarin. Ya, kita kan mau dengarnya celakalah mereka yang tidak mengerjakan tugas melindungi. Ya itu yang kita mau dengar. Tapi tiba-tiba yang dibilang adalah celakalah engkau persekutuan reform di Jatinangor misalnya saudara. Lah kita rasanya hati tidak bisa terima saudara. Nah ini kira-kira ya. Tapi saudara, firman Tuhan itu memang pedang bermata dua. Jadi firman Tuhan itu bukan sedang membela orang minoritas yang dianiaya. Bukan saudara. Firman Tuhan itu tidak pandang bulu saudara. Firman Tuhan itu menegur siapa saja yang tidak bertobat dan mengindahkan apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang kita perlu renungkan ya. Saudara, yang pertama, Tuhan itu menghakimi mereka sesuai dengan banyaknya kesempatan mereka mendengar firman dan kesempatan untuk bertobat. Kalau tidak bertobat juga, Tuhan akan hakimi dengan lebih berat, saudara. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, saudara, Tuhan biasa menghukum sebuah komunitas kalau melakukan sebuah bentuk dosa komunal yang sama-sama mengeraskan hati, tidak mau bertobat. Dan yang ketiga, saudara, sering orang yang klaim sebagai umat Tuhan merasa diri adalah umat Tuhan, tapi sebetulnya mereka yang paling keras hati. Saya nggak tahu saudara pernah lihat orang-orang yang kayaknya rohaniawan betul nggak ya? Dan ini ada satu case yang saya pernah lihat sendiri ya, bukan di sini ya. Jadi ada satu kali dia datang ke Gary, dia lihat, puji Tuhan ya, inilah firman yang saya mau dengar. Nah, itu awal 1 tahun pertama kan gitu ya. Tahun kedua, tahun ketiga, kok gini sih? Wah gitulah, intinya sederhananya gitulah. Maka akhirnya singkat cerita dia pindah ke gereja lain di kota lain saudara. Waktu pindah ke gereja lain di kota lain dia bilang, ini benar baru firman Tuhan yang dinyatakan. Oke. Singkat cerita 1-2 tahun kemudian dia mulai bergumul lagi. Kayaknya ini mereka tidak kerjakan firman. Ujung-ujungnya apa yang dikerjakan saudara? Dia buka gereja sendiri ya. Ini kalau kita pikir-pikir, ya good luck lah, kita nggak mau judgmental, tapi ya good luck untuk kamu dan teologimu dan apa yang kamu pikirkan bahwa kamu melakukan firman Tuhan. Saudara, orang yang rasa rohani kadangkala itu hatinya itu mati terhadap teguran firman. Setiap kali firman diberitakan dia langsung coel sebelahnya. Ini untuk kamu tadi cocok gitu kan ya. Oh Pak Jack lagi khotbah untuk serang teman saya yang ono misalnya gitu kan ya. Ini namanya natur manusia berdosa ya begini saudara.
Jarang kita baca firman, kita lihat firman itu tegur diri sendiri. Jarang, saudara. Waktu kita baca, kita punya sudut pandang yang bias. Kita punya sudut pandang yang membenarkan diri dan menyalahkan orang lain. Itulah sebabnya, saudara. Bagian-bagian ini sangat keras untuk kita renungkan. Firman Tuhan pertama-tama menegur kita dulu, menghancurkan hati kita dulu. Baru setelah kita bertobat, kita baru melayani Tuhan. Dan oleh sebab itu, saudara, di dalam bagian-bagian ini kita harus merenungkan sekali lagi. Ini adalah sebetulnya peringatan terakhir Tuhan Yesus kepada Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Ini berarti pada waktu dia dinyatakan masih merupakan bentuk belas kasihan loh. Jadi kita jangan langsung pikir, Tuhan Yesus kok kasar. Enggak, saudara. Ini adalah last chance untuk mereka bertobat. Dan kalau kita lihat di dalam bagian ini kontennya, kita akan memahami bahwa kalimat celaka itu sebetulnya adalah sebuah seruan. Menyadarkan mereka di dalam keadaan yang tidak berdaya. Harusnya menghasilkan pertobatan. Saudara. Dan di dalam bagian ini saya ingin ajak kita memahami. Nanti kita akan lihat beberapa bagian di dalam perjanjian lama. Kita akan lakukan perbandingan. Tapi kita akan mencoba memahami yang ada di sini lebih besar dari Musa. Yang ada di sini lebih besar daripada tabut perjanjian yang dibawa oleh orang Israel menghadapi Filistin, yang dibawa oleh orang Israel pada waktu menghadapi Yeriko, yang ada di sini mengatakan rombak atau hancurkan bait Allah dalam 3 hari dan aku akan rombak bait Allah ini dan aku akan bangunnya dalam 3 hari. Saudara, bait Allah waktu itu, ini 2-3 minggu lalu kita sudah renungkan ya. Bait Allah itu pada waktu Tuhan Yesus rombak bilang runtuhkan, itu sedang dibangun sudah 46 tahun, saudara. Selesai baru sekitar tahun 60 something, saudara. Total kira-kira 80 tahun bait Allah itu dibangun. Tapi Tuhan Yesus bilang, robohkan, aku akan bangun dalam 3 hari. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah dia akan membangkitkan dirinya dalam 3 hari. Bait Allah yang sejati. Berarti apa? Di dalam bagian ini, kenapa ada seruan celakalah kamu kota-kota tadi? Karena mereka tidak sadar yang ada di depan mata mereka itu adalah Kristus. Bukan hanya Kristus sederhana, saudara. Dia lebih besar dari Musa, dia lebih besar dari tabut perjanjian itu karena tabut di dalam perjanjian lama. Coba lihat, seriusnya keberadaan tabut itu tidak boleh orang sembarangan pegang. Ya, orang sembarangan pegang mati, saudara. Itu tidak boleh sembarangan dibawa keluar. Itu sesuatu hal yang secret sekali. Imam besar mau masuk ke ruang maha suci, tidak boleh sembarangan, saudara. Dia harus sucikan diri dulu. Di hadapan tabut saja orang sudah bergidik gitu loh maksudnya. Kalau kita sadar tuntutan kekudusan Tuhan di dalam perjanjian lama, kita akan sadar bahwa berhadapan dengan Tuhan tidak main-main. Tuhan itu digambarkan api yang menghanguskan. Saudara. Lah sekarang yang ada di hadapan mereka itu Kristus. Sang bait Allah itu sendiri. Coba ya bayangkan ya, ini adalah sesuatu hal yang kita perlu renungkan. Saudara. Nah jadi ada beberapa hal yang saya ingin ajak kita lihat ya. Nah yang pertama, saudara, kita coba lihat dulu konteks di sini. Tirus Sidon itu adalah daerah mertuanya Ahab. Ahab menikah dengan Isabel. Isabel itu adalah anak dari Etbaal, adalah raja dan imam daripada Baal. Itu Etbaal. Mereka kerjanya menyembah berhala. Ini kota yang penuh dengan kekejaman. Tapi Tuhan Yesus bilang kota itu waktu dihakimi tanggungannya lebih ringan daripada mereka ini. Korazim, Betsaida. Kapernaum juga sama, saudara. Dibandingkan dengan Sodom dan Gomora. Berapa bulan yang lalu, minggu lalu kita sempat bicara Sodom dan Gomora, saudara. Nah sekarang saya ingin ajak kita lihat terlebih dahulu ya. Perbandingan yang ada di dalam 1 Samuel pasal 4. 1 Samuel pasal 4, saudara. Ceritanya orang Filistin berperang dengan Israel. Israel maju dan kemudian Israel terbunuh 4.000 orang. Lalu mereka pikir gimana caranya untuk kita bisa menang. Dibawalah tabut, saudara. Saya baca ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni, Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan. Bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring. Sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sora itu berkata, apakah bunyi sora yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Sebab kata mereka,
Allah mereka telah datang ke perkemahan itu dan mereka berkata, celakalah kita. Sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapa yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Singkat cerita mereka bilang, ayo kuatkan hatimu, jangan sampai kita ini jadi budak orang Israel, maju berperang. Dan setelah itu 30.000 orang Israel kalah, saudara, mati. Saudara, kita kalau merenungkan sebuah bagian ini, ini bagian yang sangat dekat nanti dengan Yeriko. Yaitu adalah hanya di dalam bagian ini tabut Allah dibawa untuk maju perang. Yeriko kan tabut Allah dibawa maju perperang. Hanya di dalam bagian ini dinyatakan ada sorakan peperangan, saudara. Dan di Yeriko itu ada sorakan peperangan sampai akhirnya tembok Yeriko itu hancur. Jadi ada motif Yeriko di dalam 1 Samuel pasal 4 ini. Tapi yang kita merenungkan gini, saudara. Ini adalah sesuatu hal yang sangat mengerikan karena ini adalah salah satu Israel darkest hour. Masa kegelapan Israel. Kenapa, saudara? Karena bait Allah yang dicuri itu mirip gambaran tabut Allah yang dicuri itu mirip dengan gambaran bait Allah yang dihancurkan. Waktu bait Allah dihancurkan, identitas Israel sebagai bangsa, agama Yahudi itu sirna gitu. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat beberapa hal. Pertama, saudara, Hofni dan Pinehas harusnya adalah seorang yang melayani Tuhan, membawa orang kepada Tuhan, membawa kepada pertobatan. Tapi mereka tidak lakukan itu. Mereka itu hatinya cinta daging, saudara. Daging ya. Orang bawa persembahan harusnya dibakar dulu. Dia bilang jangan, kasih saya daging mentahnya aja. Ini kayak orang minta mentahnya saja ya. Kalau sekarang dibilang mentahnya itu bukan daging, saudara ya. Datangnya duit, saudara ya. Kita mungkin kali-kali dibilang mentahnya saja, bawa aja daging, saudara ya. Tapi balik lagi, saudara, dia bilang minta mentahnya saja. Mungkin dia mau goreng sendiri, bakar sendiri, apalah yang dia kerjakan, saudara ya. Hofni Pinehas itu menganggap rendah persembahan kepada Tuhan. Itu kecelakaan besar dalam hidup, saudara. Hati-hati ya di dalam bagian ini. Jangan sampai memandang rendah apa yang milik Tuhan. Jangan sampai memandang rendah apa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan sampai memandang rendah Tuhan, saudara. Hofni Pinehas memandang rendah Tuhan sehingga waktu dia pandang rendah Tuhan, dia tidak takut buat dosa. Wah, ini mematikan, saudara. Dan sama, saudara, prinsipnya. Semua orang yang berbuat dosa dengan kesengajaan, saudara, itu pasti memandang rendah Tuhan. Lain orang yang berbuat dosa karena bergumul itu agak beda, saudara. Orang yang berbuat dosa dengan kesengajaan itu memandang rendah Tuhan. Nah itu sama kayak Yudas, itu sengaja, saudara. Itu bukan bicara kelemahan lagi, itu sudah terorkestrasi gitu. Apa yang dilakukan oleh Yudas itu bukan kelemahan. Kelemahan itu Petrus, saudara. Petrus itu jatuh karena ya dia takut saja gitu. Lain dengan Yudas. Nah oleh sebab itu Hofni Pinehas, saudara, dia memandang rendah Tuhan. Dia melakukan dosa. Bukan hanya itu. Di tempat di mana orang Israel menyembah Tuhan, di situ dia melakukan tindakan cabul dengan pelayan-pelayan kemah suci. Jadi ini adalah sesuatu hal yang terjadi. Dan setelah itu, saudara, Eli ikut-ikutan. Eli dibilang memandang loba, persembahan daging yang diambil sama anaknya. Kemungkinan besar dia ikut turut serta dalam memakan makanan yang dicuri sama anak-anaknya, saudara. Dan itulah sebabnya Tuhan bilang, waktu kamu tahu kamu tidak memarahi anakmu. Itu. Kenapa? Karena sederhana, karena dia dapat daging juga. Dan waktu matinya, saudara, matinya Eli ini paling gak enak. Kenapa? Karena dibilang mati kursinya patah. Kursi patah itu kenapa, saudara? Karena badan kegendutan. Dan kemudian mati jatuh terlentang begitu saja. Itu adalah akhir Eli. Dan saudara tahu ya, pada waktu Samuel itu sudah menyatakan murka Tuhan yang menyala-nyala kepada Eli. Eli lakukan apa? Dia bilang, sudahlah biarlah Tuhan lakukan apa yang baik menurut pemandangannya. Coba ini kurang ajar gak Imam Eli ini? Kita ya misal saudara, kita kalau dengar saudara dibilang, Jack kamu akan dihakimi Tuhan, anak-anakmu akan mati. Segala macam. Respon normal orang normal apa, saudara? Berlutut dong, robek baju apa ya kan gitu kan, saudara? Merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan kasih belas kasihanlah, tolong jangan sampai. Itu normalnya, saudara. Tapi Eli tidak. Eli ngomong, ya sudahlah, biarlah Tuhan lakukan apa yang baik menurut Tuhan. Yang benar saja orang ini, saudara. Nah ini orang-orang, keluarga ini berani-beraninya mereka memimpin pasukan perang bawa tabut, saudara. Itu ada ayat kan tadi ya. Itu tabut dibawa, Hofni Pinehas ada di sebelah tabut.
Itu sebetulnya saudara, kalau kesentuh dikit saja Hofni Pinehas pasti mati saudara. Itu sesuatu hal yang sebenarnya murka Allah menyala-nyala. Tapi mereka tidak sadar saudara, bahwa Tuhan sedang murka. Mereka masih bawa tabut dan bersorak-sorak. Seolah-olah menyatakan Tuhan pasti menyelamatkan kami. Saudara, berapa banyak sih orang yang punya iman buta seperti mereka ini? Saudara, banyak sekali saudara. Dan kita akan lihat ini adalah sesuatu yang pada akhirnya ada ironi besar. Kenapa? Karena orang Israel yang harusnya tahu standar kekudusan Tuhan tidak tahu. Tapi malah orang Filistin waktu dengar tabut Allah datang, mereka yang gemetar. Mereka gemetar saudara. Siapa yang bisa melepaskan kami dari Allah Israel yang memberikan tulah kepada orang Mesir? Orang yang tidak kenal Tuhan ada kegentaran. Orang yang kenal Tuhan tidak gentar sama Tuhan. Bukankah ini ironi paling besar? Ini sama seperti yang terjadi di dalam surat 1 Korintus. Paulus bilang apa? Di antara orang yang tidak kenal Tuhan pun tidak ada yang melakukan perzinahan seperti yang kamu kerjakan. Saudara, ini suatu hal yang ya inilah bagian yang mirip dengan tema yang kita bisa lihat di dalam Matius pasal 11 tadi. Orang-orang yang melihat Kristus tapi mereka mengabaikan dia saja saudara. Itu bobotnya lebih menakutkan daripada 1 Samuel 4 yang kita baca. Nah, satu lagi saudara, waktu kita bicara Yeriko. Waktu kita bicara Yeriko adalah tabut Allah dibawa, kemudian mereka keliling dan hari yang terakhir mereka keliling 7 kali dan kemudian setelah itu bersorak. Wah gitu ya, tembok itu roboh saudara. Kalau kita ngomong secara sederhana saja ya, atau mungkin yang kita pernah dengar di dalam guru sekolah minggu cerita. Biasanya ceritanya hanya selesai dalam penaklukan Yeriko kan. Jadi anak-anak dengar sekolah minggu cerita, wah pokoknya Yosua pimpin Yeriko hancur, temboknya rontok. Terus pertanyaan paling banyak ditanyakan, bagaimana caranya suara itu merobohkan tembok. Saudara, itu salah fokus di dalam Yosua pasal 6 saudara. Harusnya kita tanya, Yosua pasal 6 adalah peperangan yang sukses dan memuliakan Tuhan enggak? Kita kan harusnya tanya ini saudara. Bagaimana saudara? Peperangannya sukses dan memuliakan Tuhan? Jawabannya tidak kalau kita baca Yosua pasal 7. Kenapa saudara? Karena di dalam Yosua pasal 7 kita baru sadar satu hal apa? Ternyata akan ambil apa yang bukan milik dia. Dia mencuri miliknya Tuhan saudara. Dan oleh sebab itu kalau kita ngomong secara fenomena memang peperangan Yeriko berhasil. Tapi secara esensi gagal di mata Tuhan. Itulah sebabnya orang Israel dimurkai Tuhan gara-gara Akan. Jadi maksudnya gini saudara, kita sadar enggak sih kita ini sebagai umat Tuhan itu berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Kita berhadapan dengan Allah yang punya standar yang sempurna. Tuntutan Tuhan suruh kita kudus. Tuntutan Tuhan untuk meneladani Kristus. Kita sudah tahu semua ini saudara. Tapi kalau menjadi orang Kristen dan tetap tidak peduli, bukankah kita ini sedang melecehkan nama Tuhan? Padahal kita adalah orang yang harusnya memuliakan dia. Jadi kalau kita lihat bagian-bagian ini saudara, itulah sebabnya tidak heran kenapa intensitas kalimat Tuhan Yesus yang mengatakan celakalah engkau Korazim, Betsaida, Kapernaum, itu harus kita pahami dengan gentar. Karena yang ada di situ saudara, yang dihadapi mereka itu bukan hanya lebih besar dari Musa, tapi itu adalah kehadiran Allah itu sendiri. Ini sesuatu hal yang serius sekali saudara, dan mereka nggak peduli ini. Dan saudara, ini adalah kegagalan besar dari mereka saudara. Dan satu lagi saudara, saya nggak tahu waktu kita baca Matius ya, ini mungkin sekalian sharing hal teknis sedikit saudara. Kadang ada istilah-istilah yang spesifik, istilah-istilah yang tidak sering dipakai. Dan istilah ini adalah sesuatu hal yang mengacu kepada teks yang ada di dalam perjanjian lama. Misalnya saya ajak kita lihat ya, pasal 11 ayat 22. Bukan, ayat 23 saudara. Pasal 11 ayat 23. Saya baca ini ya saudara. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Titik. Saudara ya, tanda seru ya. Coba kita ingat-ingat sedikit. Ada enggak di dalam perjanjian lama frase yang mirip-mirip ini saudara? Nah, ini memang repot kalau kita lupa yang baca firman ya akhirnya ya susah maksudnya. Tapi balik lagi saudara. Enggak apa-apa kita mencoba memahami satu demi satu. Ada motif-motif yang penting saudara. Saya akan ajak kita baca Yesaya ya. Yesaya 14 saudara. Yesaya 14.
Yesaya 14, saya ajak kita lihat dari ayat yang ke-12. Jadi ini adalah hukuman tentang Raja Babel. Dan sekaligus saudara, di dalam Vulgata, bahasa Latin. Nanti di dalam ayat 12, kata bintang timur putra fajar itu diterjemahkan jadi Lucifer. Lucifer artinya light bearer atau yang membawa terang. Makanya dibilang bintang timur putra fajar ya. Itu diterjemahkan Lucifer. Lucifer itu di dalam Yesaya 14 itu refer kemana? Babel, saudara. Jangan langsung tiba-tiba langsung Lucifer, iblis. Tunggu, ya, nggak buru-buru saudara. Nah saya baca dulu ini ya, 12 sampai ke 17 ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya. Inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya dan tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Saudara, ini ada motif yang kita sudah lihat di dalam Matius pasal 11 tadi. Apa itu? Hei Kapernaum, kamu akan naik ke langit? Enggak, kamu akan diturunkan sampai dunia orang mati. Saudara, itu refer kemana? Refer ke dalam Yesaya pasal 14 yang kita bicara ini. Jadi kita tahu satu gambaran bahwa Babel itu menggambarkan satu spirit dunia. Itulah nanti sebabnya sebentar kita akan lihat di dalam Wahyu pasal 18, saudara. Spirit dunia yang ingin terus seolah-olah menaik ke tingkat paling tinggi, langit, mau paling mulia, menyamakan dirinya dengan Tuhan. Saudara sadar enggak? Kapernaum dibilang begini. Jadi ini bukan sesuatu hal yang sederhana. Kalau di dalam Yesaya 14 itu Babel. Kalau kita ngomong Babel ya wajar dong. Babel kan bukan orang milik Tuhan. Babel kan bangsa jahat itu. Wajar saja dia mau naik sampai ke langit ya kan gitu. Tapi di dalam bagian Matius pasal 11 yang bilang mau naik ke langit siapa? Kapernaum saudara. Jadi ini ada sebuah warning. Warning apa saudara? Bagi umat Tuhan hati-hati. Jangan sampai kita punya spirit, kita punya hati mirip Raja Babel. Jangan sampai kita ini melayani Tuhan, tapi bukan meninggikan Tuhan, tapi meninggikan diri. Gitu loh maksudnya. Hati-hati, kamu jangan pikir kamu akan dinaikin, dipuji sampai ke langit. Jangan pikir begitu. Karena engkau akan diturunkan sampai dunia orang mati. Itu maksudnya penghukuman saudara ya. Kita melihat bagian ini ya. Akhirnya apa? Babel di dalam perjanjian lama memang mereka mengalahkan Israel. Memang mereka menghancurkan bait Allah. Tapi setelah itu Persia datang, mereka habis. Itu Babel yang pertama. Tapi saudara ya. Nah ini menarik ya. Memang kalau kita merenungkan firman ya. Kita itu bisa memahami Matius refer kemana. Dan nanti penggenapannya kemana saudara. Kita lihat sedikit saja ya. Mungkin kita lihat Wahyu pasal 18. Wahyu pasal 18 saudara ya. Saya nggak mungkin bacakan semua saudara, tapi saya coba baca beberapa dikit saja ya. Di dalam ayat yang kedua, ini malaikat kan bilang ya, ia berseru dengan suara, ini Wahyu pasal 18 ayat 2 ya, sudah dapat ya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu. Ia telah menjadi tempat kediaman roh jahat, tempat bersembunyi semua roh najis, tempat bersembunyi segala burung yang najis. Dan saudara, kita akan lihat di dalam ayat yang ayat kelima. Sebab dosa-dosa telah bertimbun-timbun sampai ke langit, Allah mengingat segala kejahatan, balaskan kepadanya sama seperti dia membalaskan. Dan berikan kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya, saudara. Dan bagian berikutnya kita akan lihat di dalam ayat 10, 16 dan 19b. Coba kita lihat temanya apa? Celakalah, saudara. Yang pertama dulu ayat yang ke-10. Celaka engkau hai kota besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Ayat yang ke-16, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus.
kain ungu dan kain kemizi, dan yang dihiasi dengan emas, permata, mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu habis binasa. Di dalam ayat yang ke-19, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia hai sorga dan kamu hai orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Saudara ya, kita kalau sudah merenungkan semua ini saudara, kita mulai sadar bahwa Matius pasal 11 itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Matius pasal 11 itu refer ke Yesaya pasal 14, dan Yesaya pasal 14 penggenapan dari kehancuran Babel itu adalah Wahyu pasal 18. Berarti ini bicara elemen mengenai penghakiman yang akan dinyatakan. Penghakiman yang akan dinyatakan di dalam kali kedua Kristus datang saudara. Jadi ini sungguh-sungguh sesuatu hal yang ya kita harus ya renungkan saudara. Dan ini penghukuman kepada siapa? Yang mengatakan diri sebagai umat Tuhan. Mereka ini bukan Tirus, bukan Sidon, bukan Sodom, bukan Gomora, bukan Romawi. Tapi mereka adalah orang Israel. Nah kalau sudah renungkan bagian ini saudara, aplikasinya apa? Kita perlu renungkan ini menegur siapa saudara? Menegur ini pemerintahan yang korup, bukan saudara. Memang ironi ya, kita tinggal di Indonesia ini seolah-olah tinggal tidak dalam keadaan merdeka saudara. Kenapa saudara? Karena jelas saja ini waktu di Sukabumi yang melakukan perusakannya kok bisa dijamin supaya tidak dimasukkan ke penjara ya? Coba orang Kristen ngomel sedikit aja langsung bui, penistaan agama. Tapi orang-orang ini jelas sudah turunkan salib diinjak-injak, masih dilindungi oleh negara. Luar biasa saudara. Padahal kalau kita lihat bangsa ini nih merdeka bukan hanya orang-orang muslim saja. Orang Kristen banyak kok di dalam pemerintahan. Yang awal-awalnya pemerintahan sekarang masalah saudara. Tapi kalau kita ngomong saudara, itu kayak A.A. Maramis. Dia adalah salah satu tokoh yang mencoba memberikan diplomasi antara orang-orang Kristen yang mau memecahkan diri sama pemerintahan Indonesia. Kenapa? Karena hari itu pasal 1 sila itu adalah melakukan syariat Islam bagi pengikutnya. Orang Kristen sudah mau hengkang saja. Kita tinggal di timur sajalah. Itu orang-orang Kristen. Maka A.A. Maramis salah satu yang beritahu Bung Hatta. Dan Bung Hatta akhirnya ngomong sama Soekarno. Akhirnya jadilah sila pertama yang kita punya hari ini. Ketuhanan yang Maha Esa. Saudara, ini adalah orang-orang yang bekerja keras di dalam kemerdekaan Indonesia. Tapi hari ini orang-orang yang minoritas kayak orang Kristen. Rasanya tinggal di Indonesia ini tidak merdeka deh. Kenapa saudara? Karena memang diperas begitu rupa. Tapi saudara, balik lagi saudara, kita memang mungkin punya sudut pandang yang mirip dengan orang Israel yang dijajah Roma. Tapi balik lagi, teguran paling utama bukan kepada Roma, bukan kepada pemungut cukai. Kalau dalam konteks kita bukan kepada penjahat-penjahat yang berdasi itu di ruang publik yang bilang mereka untuk rakyat dan segala macam. Bukan saudara. Tapi siapa yang pertama kali harus lihat kegentaran ini? Umat percaya. Jadi tidak bisa main-main saudara. Ini adalah teguran yang kita boleh renungkan. Nah sekarang bagian kedua saudara. Kita lihat lagi Matius pasal 11 ya. Ini menarik sekali karena setelah Tuhan Yesus bicara mengenai kedalaman atau murka yang menyala-nyala itu saudara. Ini satu sisi adalah kesempatan orang untuk bertobat. Kita kalau dengar kalimat ini dari Tuhan Yesus, responnya cuma dua kan, makin keras hati atau bertobat. Nah inilah menariknya, bagi orang yang dilembutkan hatinya, masuk ke dalam ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit bumi. Semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak, orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Baru diikuti, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara. Jadi balik lagi ya, orang kalau sudah mendapatkan teguran firman, bukan hanya dipukul terus dibiarkan kan saudara ya. Jadi kita ini bukan algojo yang ya pukul pak terus berdarah-darah orangnya terus diketawain dibiarkan saja. Enggak saudara ya.
Firman Tuhan itu selalu ada berkat sama kutuk ya. Ada peringatan, ada restorasi. Kalau kita baca kitab-kitab perjanjian lama, selalu ada murka yang dinyatakan, tapi ada pengharapan restorasi, selalu itu saudara. Makanya ini juga mirip saudara, ada kalimat penghukuman, tapi di sisi yang berikutnya ada ajakan juru selamat. Tapi menariknya apa? Ini diberikan kepada orang kecil saudara. Orang yang sederhana, bukan orang yang mengandalkan hikmat dunia. Dan di dalam bagian ini semua sudah diserahkan kepadaku. Para penafsir mengatakan ini bicara mengenai tradisi di dalam hukum Taurat. Satu sisi yang oleh orang-orang Farisi ahli Taurat itu, mereka berdasarkan hikmatnya mereka sendiri memikirkan jalan keselamatan. Sama yang kedua saudara, pengetahuan di dalam Kristus. Pengetahuan di mana Kristus menyatakan dirinya sebagai Mesias, juru selamat. Dan ini dinyatakan dan diterima dan dipahami oleh orang-orang kecil saudara. Nah saya ingin ajak kita menyadari beberapa hal saudara. Di dalam sejarah ini kita harus sadar. Orang yang Tuhan pakai adalah orang yang memang hancur hati dan kemudian diubahkan Tuhan. Di dalam sejarah banyak orang-orang brilian enggak? Banyak juga saudara. Tapi kita lihat misalnya contoh Paulus tadi. Dia itu dia belajar sama Rabi Gamaliel. Itu adalah top scholar di dalam antara orang-orang rabi-rabi di Yahudi. Gamaliel terkenal sekali. Bahkan di dalam Midrash, di dalam beberapa artikel Yudaisme, nama Gamaliel muncul. Saudara. Itu gurunya Paulus. Orang besar itu saudara. Dan Paulus itu punya pemahaman tentang Taurat udah excellent. Dia bilang dia orang Farisi. Pekerjaannya menganiaya jemaat Tuhan. Itu udah kayak FPI lah saudara. Nggak ada yang lebih radikal dari itu saudara. Itu dia saudara. Tapi dia bilang apa? Dia bilang gini, semuanya aku sampahkan. Karena pengenalanku kepada Kristus jauh lebih mulia dari semua itu. Berarti apa? Tuhan akan memakai orang yang punya intelektual tinggi. Kalau orang ini benar-benar sudah bertekuk lutut di bawah kaki salib Tuhan Yesus. Kalau enggak akan dipakai saudara. Orang-orang yang rasa diri hebat, rasa diri pinter. Tidak akan ada tempat dalam kerajaan sorga. Enggak ada saudara. Karena Tuhan bilang kepada orang kecil. Orang kecil itu kalau kita lihat khotbah di bukit saudara. Orang yang hidup miskin di hadapan Tuhan. Itu pasal 5 ayat 3 saudara. Orang miskin di hadapan Tuhan. Itu orang-orang kecil saudara. Orang-orang yang sadar dia bukan siapa-siapa. Lalu kita lihat John Sung. Kita kalau dengar nama John Sung kita nggak tahu lah. Karena lebih banyak kita tahu dia kena sakit jiwa dan masuk ke rumah sakit jiwa kan saudara. Daripada dia dapat satu pendidikan tertinggi S3. Dia punya sertifikat. Dan sertifikatnya diapain saudara? Dibuang ke laut. Itu saya enggak habis pikir ya saudara. Ini S3 itu setengah mati ya kan gitu ya. Enggak lulus-lulus ini enggak kelar-kelar. Udah dapat ditaruh ke laut saudara. Ini luar biasa orang ini. Kenapa saudara? Karena bagi dia sertifikat itu bukan segalanya saudara. Yang segalanya adalah kehendak Tuhan. Maka ada hati yang hancur di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pakai dia, Tuhan pakai dia. Kita coba lihat orang-orang besar. Itu adalah orang-orang yang hatinya rendah hati di hadapan Tuhan. Nah berikutnya saudara. Tuhan pakai William Carey. William Carey ini tahun 1761 dia lahir di Inggris. Keluarga miskin. Dia hanya SD saja. Dia bekerja sejak muda sebagai tukang sepatu. Tukang sepatu itu jangan kita pikir tukang sepatu itu produksi sepatu-sepatu mewah. Bukan saudara. Tukang sepatu itu sepatu-sepatu yang ya kita tahu lah salah satu yang paling busuk di dunia ini adalah sepatu saudara. Sepatu-sepatu ini yang dikerjakan oleh William Carey. Dia bukan orang yang luar biasa saudara, dari latar belakang yang sangat very low gitu. Tapi saudara, setelah dia dengar firman, dia ada hati untuk mau melayani Tuhan. Yang pertama dia kerjakan apa? Belajar otodidak Latin, Yunani dan Ibrani. Otodidaknya Latin, Ibrani dan Yunani saudara. Ini nggak main-main saudara. Otodidak kok Latin ya saudara. Otodidak tuh bagaimana beternak lele masih mungkin saudara. Lele apalagi ayam itu mungkin saudara. Tapi ini otodidaknya Latin, Ibrani, Yunani. Itu dikerjakan oleh William Carey. Dia belajar sendiri saudara. Dalam anugerah Tuhan. Dia akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan saudara. Di dalam gereja baptis reform saudara. Dan kemudian dia punya hati yang tergerak untuk pelayanan misi. Tapi hari itu orang-orang reform tuh punya sudut pandang gini. Sudahlah William Carey, kalau Tuhan mau mempertobatkan orang yang ada di India, di China segala macam, gampang bagi Tuhan. Karena Tuhan berdaulat, Tuhan bisa mengubah hati mereka kalau Tuhan mau. Amin, ya kira-kira kan gitu saudara. Tapi William Carey bilang gini, nggak bisa, maka dia tulis satu buku, tulis bukunya ini.
An inquiry into the obligation of Christian to use means for the conversion of the heathens, tahun 1792. Orang yang tidak ada latar belakang akademik buat buku untuk memberikan argumentasi tugas kewajiban Kristen untuk gunakan segala hal membawa orang-orang heathens atau orang-orang kafir kepada pertobatan. Itu bukunya William Carey. Tahun 1793 kemudian dia berangkat ke India, Saudara. Waktu berangkat ke India, kita harus sadar ya, itu nggak gampang. Dia berangkat sama istri dan anaknya. Istrinya sampai India ada gangguan mental karena tekanan hidup. Saudara, ini bukan merendahkan India, tapi kita tahu kok hari ini saja kalau di media sosial ya, India itu jangan sembarangan pergi makan jajanan pinggir jalan ya kan gitu kan ya. Ini pakai tangan aduk-aduk ya. Sebentar garuk-garuk kaki misalnya Saudara. Wah, ini nggak gampang Saudara. Apalagi zaman itu Saudara. Makanya tekanannya mental nggak gampang Saudara. Dan kita akan sadar pemerintahan menolak dia punya pekerjaan, anak-anaknya meninggal Saudara. Itu adalah satu keadaan yang desperate bagi siapapun. Tapi yang dilakukan oleh Carey apa? Dia akhirnya belajar lagi bahasa Bengali, belajar Sanskerta, Hindi dan banyak bahasa lain. Terus dia terjemahkan Alkitab, dia dirikan sekolah universitas pertama untuk orang miskin dan perempuan. Dia juga menentang praktek sati, yaitu kalau suami meninggal istri dibakar hidup-hidup. Itu adalah dilakukan oleh William Carey semua. Saudara. Coba bayangkan ya. Seorang yang biasa saja, tidak punya latar belakang yang mewah, Saudara, tapi dipakai Tuhan menjadi orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dan membawa banyak jiwa kembali kepada Tuhan. Berikutnya, Saudara, ada seorang yang kita tahu, D.L. Moody. D.L. Moody juga bukan orang terpelajar, Saudara, dia tukang sepatu juga, Saudara. Lah kita mulai pikir, tukang sepatu, tadi tukang sepatu, Saudara. Jangan-jangan untuk jadi orang pengkhotbah besar harus jadi tukang sepatu dulu. Enggak tentu Saudara, kita boleh saja jadi tukang sepatu tapi belum tentu jadi pengkhotbah terkenal Saudara. Nah D.L. Moody Saudara yang bertobat Saudara, dia juga bukan punya latar belakang yang besar Saudara. Tapi dia sejak bertobat itu melayani Tuhan menjadi pengkhotbah salah satu yang paling besar dalam sejarah. Itu D.L. Moody. Tapi siapa yang memenangkannya? Yang memenangkannya adalah Edward Kimball yang mengajar sekolah minggu untuk remaja Saudara. Hari itu D.L. Moody datang terus dia minta anak-anak semua buka Alkitab dari kitab Yohanes. Lalu D.L. Moody yang muda itu dia buka, dia nggak tahu Saudara, dia buka dari paling depan. Teman-teman satu kelas mentertawakan D.L. Moody karena buka Yohanes kok dari depan kan kejadian Saudara. Tapi Saudara, Kimball tidak ikut mentertawakan, dia berikan Alkitab dia ke D.L. Moody, baca. Akhirnya D.L. Moody ikut selama 1 tahun dan dalam tahun-tahun itu Kimball berpikir jangan-jangan D.L. Moody belum percaya Kristus. Akhirnya Kimball datang ke toko sepatu di mana D.L. Moody kerja. Sampai ke sana dia cari D.L. Moody ada di belakang nih, masuk ke dalam. Nah sampai di situ Saudara, di ruang tempat yang banyak sepatu, D.L. Moody lagi kerja. Kimball itu menyatakan cinta kasih Tuhan sampai nanti D.L. Moody bilang, di tempat ini aku pertama kali merasakan cinta kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita renungkan di sini? Yang kita renungkan sederhana Saudara. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa gerakkan metode apa saja Saudara. Mau KKR seperti D.L. Moody ada. Mau penginjilan pribadi seperti Edward Kimball bisa Saudara. Jadi tidak ada hal apapun yang menghambat kita untuk tidak memberitakan tentang Kristus. Tidak ada Saudara. Mau yang latar belakang pendidikan S3 kayak John Sung ada Saudara. Yang ST William Carey ada. Jadi semua ada Saudara. Jadi kita boleh merenungkan ini dengan gentar Saudara. Karena apa? Karena pada akhirnya Tuhan menyatakan kehendaknya itu kepada orang yang dia perkenan. Dan invitation, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, datang aku beri kelegaan kepadamu. Sekarang kita sadar atau tidak Saudara? Kitalah orang yang kemudian membawa pesan ini, memberitakan hal ini kepada orang-orang yang kita jumpai. Pesan ini besar enggak? Besar Saudara. Karena kelegaan dari beban yang sejati. Beban yang sejati itu maksudnya bukan sejati ya dalam artian sejati-sejati, tapi beban yang paling berat yaitu dosa. Itu yang Tuhan berikan kelegaan kepada setiap manusia. Berita kita besar Saudara. Oleh sebab itu jangan gentar, jangan ragu, tuntut diri dan belajar kebenaran firman.
Ini saya nggak tahu ya, ini suatu hal yang applicable atau enggak. Kalau William Carey yang SD saja tuntut diri belajar Latin, Yunani, Ibrani, mungkin kita nggak usah tuntut diri Latin, Ibrani, Yunani, saudara. Belajar firman, mestinya bisa, saudara. Udah bahasa dalam bahasa sendiri lagi. Nah, biarlah bagian-bagian ini kita renungkan dan boleh menjadi berkat buat kita dan orang-orang yang kita jumpai. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kebaikan anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbicara dalam hati kami, mengingatkan kami betapa besar anugerah Tuhan. Sisi yang lain Tuhan, biarlah kami juga menyadari betapa besar tuntutan kesucian hidup. Karena kami ini hidup di hadapan Tuhan. Jangan Tuhan kami memandang rendah Engkau. Ampuni kami Tuhan, bila mana kami suka melakukan kompromi dan mendukakan hati Tuhan. Tapi kami berdoa biarlah Roh Kudus itu boleh memimpin kami dalam kesucian dan kekudusan. Menghormati Engkau sebagai Allah dan Raja kami. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan melalui keberadaan kami pun boleh membawa pesan sukacita itu kepada orang-orang yang kami jumpai. Biarlah ada pertobatan yang sejati. Biarlah kami menuntut hidup yang kudus, hidup yang suci. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang menuntut hal tersebut. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.